Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mari kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanqikul musyrikati hatta yu'minna wala amanatun wala amatun mu'minan khairu musyrikati walau a'jabatkum wala tanqikul musyrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minu khairum musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah bi'idnihi wa yubayyinu ayatin linnaz la'allahum yatadakkarun. Wala tangki kulan aja nikah sapa sira ayat tajawaz kese aja nikah utawa cara bisa ayyuhal muslimunai Roman Islam al musyrikati perawatan kang musyrik al kafirat tegese perawatan kang kafir kata yuminna sehingga iman sapa musyrikat wala amatun yaktine utahe wadon amat wadon budak mukminatun kang iman iku kan luwih bagus wa musyrikan timbang wadon kang musyrik hurratin kang merdeka li anna sababan nuzuliya karena sebab tumurun ayat wala tunghiku iku aibu nyacate alaman ing tazawaja kang nikah utawa rabiman amatan ing wadon amat watar hibulan demene man fi nikahi huratin nikah wadon kang merdeka musyrikate kang musyrik walau ajaban senajan nggawokake demenake musyrikat ing sira di zamane krana ayune musyrikat wa malian pandem. Jadi ini larangan dari Allah ya. Orang laki khususnya jangan menikah orang wanita yang ya di sini beda agama, yang musyrik ya, kafir. Kata yu'minna sehingga maksudnya ya disuruh iman baru boleh gitu maksudnya ya. Bahkan wala amatun mu'minun khairum musyrikatin. Bahkan kalau dulu ya wanita budak lebih baik, lebih terhormat daripada wanita musyrik walaupun orang merdeka bukan budak. Kalau sekarang mungkin ya ukurannya bukan budak ya. Kalau sekarang ya ukuran agama mungkin agamanya kuat ya. Karena sekarang sudah tidak ada budak. Li'anna sababan nuzuliya. Ya, ayat ini turun ya. Ini kalau dari sudut asbabun nuzul ya. Kalau dari asbabun nuzul itu berarti menceritakan pada masa itu ya. Tapi kalau di luar konteks itu berarti cerita untuk sekarang maksudnya. Menikah ya jangan sampai kita menikah kemudian jadi masalah malah malah semakin jelek. Liana sabab nujulia al aibu alaman tazawaja amatan. Ini karena turunnya ini kan terutama kan orang-orang mungkin orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir ya. Pada masa itu menyacat, menghina ya mungkin dengan komentar yang negatif. Wah ini orang-orang muslim kok nikah amat, nah, kan akibatnya derajatnya anjlok turun kan. Yang jelas kalau budak kan ke status sosial, kalau yang jelas kan nomor 2 yang pertama kan merdeka itu dulu ya. Kalau sekarang kan semua kan sekarang beda status. Ukuran status kalau sekarang mungkin bukan dari sudut
budak dengan tidak budak. Mungkin sekarang ekonomi barangkali atau mungkin kedudukan barangkali. Atau mungkin keturunan ya, keturunan dari sudut orang-orang terhormat dan orang-orang kelas bawah barangkali itu ya. Wa targhibu fi nikahi hurratin musyrikatin. Dan banyak orang muslim, orang mukmin menikah gadis yang musyrik, wanita musyrik, karena dianggap menguntungkan, mungkin atau menyenangkan, mungkin cantiknya atau mungkin harta bendanya atau mungkin keturunan dan sebagainya. Walau ajabatkum, walaupun mengherankan atau menyenangkan, itu oleh Allah tidak diperbolehkan. Di jamalia wa malia, atau mungkin kecantikan atau mungkin hartanya atau mungkin faktor yang lain ya, yang hubungan dengan faktor dunia ya. Wa hadza masusun bi ghairi kitabiyah. Wa hadza iki ayat imang wa iku utawa Allah Ta'ala wa tangkibu iku masusun bi ghairi, selain wanita-wanita selain kitabiah. Jadi kalau kitabiah mungkin kitabiah kan hubungannya ya ahli kitab ya, bukan wanita ahli kitab. Karena kalau wanita ahli kitab beda lagi aturannya ya. Ini yang wanita di lain selain ahli kitab ya. Mungkin ateis atau apa mungkin barangkali ya. Atau mungkin orang-orang menyembah berhala ya, macam itu ya. Bi ayatin wal musanatu min allati untuk kitab khilaf. Jadi kalau wanita-wanita ahli kitab itu kan dengan wal musanatu min allati untuk kitab. Orang-orang yang terhormat dari ahli kitab ada yang tidak itu diperbolehkan ya. Beda aturannya, pokoknya beda ayatnya dengan orang-orang musyrik non ahli. Karena yang ahli kitab itu walaupun kufur kan tidak semuanya ya. Nabi, ada nabi yang dipercaya tapi tidak semua nabi. Kalau yang selain ahli kitab kan semuanya tidak ada ya. Walantung kihulan ojo nikah sapa tujawijun nikah soal musyikina yang pro wong lanang al kufaro tegese pro al musyrik kafir musyrik lanang al kufar dan kafir al mu'minati pro motor. Maksudnya di sini kalau tadi kan orang laki-laki jangan menikah, laki muslim ya jangan menikah wanita kafir ya. Tapi selain ahli kitab ya. Nah di sini jangan menikahkan wanita ya. Jangan menikahkan wanita dengan orang laki-laki yang musyrik ya. Hatta yu'minu, sehingga yang laki-laki iman. Wala abdun mu'minu khairun musyrik, wala abdun jatin utai kaulo hamba mu'minun kamu iku khairun luwih bagus memusyrikin timbang wong musyrik. Hamba walaupun yang laki itu statusnya hamba itu lebih baik daripada laki-laki merdeka yang musyrik. Wala ajabun senajan demen aku gawake musyrik yang sira limalihi macam-macam, mungkin hartanya atau mungkin fisik ganteng, tampan dan sebagainya, kekar dan sebagainya. Dengan alasan tadi ulaika utai mengkono-mengkono nikahan imam musyrik nikahan yang beda apa namanya keyakinan tadi atau nikah yang musyrik atau musyrikat tadi ya una utai wong lanang sing musyrik utawa wadon sing musyrik tadi ya una iku ngajak sapa ulaika ya nari maring. Jadi kalau orang laki menikah wanita musyrik itu rentan yang wanita mengajak yang laki untuk masuk neraka dalam arti mengikuti tingkah laku yang melanggar agama.
Kalau yang laki wan musyrik ya juga begitu ya. Bidu'aihim minal amal la mujibalah. Sebab ngajake musyrikin mang ilal amal mang maring penggawean al mujibah kan jalari uten netepake te majibalah maring. Berarti ya karena yang musyrik tadi itu tidak tahu tata aturan di agama, ya rentan mempengaruhi amal-amal dari yang wanita ya. Mungkin yang laki mungkin makan babi, mau tidak mau ya yang wanita juga terpengaruh itu. Atau mungkin dari sudut pakaian, yang laki tidak mengenal baju harus nutupi aurat barangkali. Atau mungkin ya dalam hal yang mungkin air bersuci dan sebagainya, faktornya banyak pokoknya ya. Yang laki tidak mengerti air najis dan sebagainya. Wallahu ta'ala Allah yatu ngajak sapa Allah ta'ala. Alisan ing atase lisane rusuli para rasul Allah ila jannah wal maghfirati lan pangapura. Ail amal tegese amal al mujibate kang majibake kan tepak ya lamun maring jannah lan maghfirah. Maksudnya memang di sini lafaznya Allah, tapi sesungguhnya kalau nikahnya itu dengan beda keyakinan kan rentan tertarik oleh yang beda tadi. Beda tadi rentan menarik ke neraka. Nah kalau sama itu kan tapi di pakai lafaz Allah ala lisani rasulihi azan rusulihi. Kalau sesama keyakinan kemungkinan itu kan juga menarik ke surga, menarik ke ampunan. Karena Pak, ya sama-sama keyakinan sama kan. Misalkan sholat ya sama-sama ngerti sholat. Mungkin tentang zakat ya sama-sama, tentang air ya tidak ada di hubungan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak bermasalah. Maka kalau ada yang sampai amalia keliru berdosa itu kan mungkin ketidaksengajaan atau mungkin barangkali yang lain tidak sampai yang faktor faktor pokok dasar. Faktor pokok itu kan sampai merubah iman, hanya sebatas berdosa, bukan sampai merubah keyakinan yang asalnya iman menjadi kufur ya. Hanya sebatas mungkin berdosa gitu ya, tapi secara keimanan tetap meyakini adanya Allah, Rasulnya, kitab dan sebagainya. Wallahu yadu ilal jannah wal birati biidni kan idin Allah birkat Allah. Ya Allah itu mengajak orang-orang ke surga ampunan biidni dengan iradanya. Berarti yang jelas ya orang-orang yang dikehendaki. Walaupun begitu ya ada catatan ya, orang-orang yang dikehendaki ya, karena kita tahu ya Allah itu kan ya terserah Allah kan, makanya ada orang walaupun semua itu makhluknya Allah, terserah Allah ya ada orang yang masuk neraka. Itu kan secara kalau kita di ilmu tauhid ya itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang yang melanggar aturan dan orang yang mengatakan juga sudah. Makanya kalau orang yang melanggar ya tentu makanya dia kalau di hal melanggar suka, kalau tidak untuk mengingkari aturan dia malah. Ada yang orang terbalik ya, mengingkari aturan malah suka, melanggar enggan gitu ya. Ya walaupun cara nafsu hal-hal yang melanggar itu suka, tapi kalau sudah dikehendaki ya gimana kan cara kasus itu bagi dirinya berbeda. Watajibu ijabatu mongko wajib apa nembatan Allah. Kita juwiji auliai kelawan ngerapiake kekasih Allah. Maka kalau itu wanita ya kita wajib untuk menikahkan dengan orang-orang kekasihnya Allah, maksudnya orang yang mukmin, orang yang iman, orang yang muslim. Kalau
memang yang manifestasinya muslim ya. Wa yubayyinu mertelakan ayat Allah inna la'alahum supaya manusia ya takarun ngalap itu nas ya ta'in ngalap itu nas. Allah menjelaskan kepada manusia supaya manusia itu mengambil pelajaran. Tadi kan laki tidak boleh menikah kafir, yang kafir jangan dinikahkan dengan laki yang kafir. Karena kalau itu dilakukan akibatnya kan kalau beda tadi, kalau kafir nikah Islam itu yang rentan yang muslim terseret oleh yang kafir, mungkin keimanannya dipertaruhkan kan. Nah, kalau sama-sama ya akibatnya dalam kehidupan itu tidak begitu mengena atau mempermasalahkan dalam hal keyakinan. Maka di sini Allah yaitu Raja Nawal Maghfirah ini tapi tetap dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memfonis pasti ya, jangan ya. Karena itu semua kan kehendak Allah. Manusia ini memang harus punya punya kemauan, punya ikhtiar. Seperti orang berobat itu kan enggak begitu ya. Kita pasti manusia kan rata-rata sudah berikhtiar berobat, tapi untuk waras kan ya tidak bisa. Ya obat ya tidak menjamin, dokter ya tidak, hanya sifatnya usaha gitu ya. Wa zaluna kalan takon sapa sahabat ning sira al mahir saking haid. Al haid ing haid au makani dengan mangon haid mada ing apa ya kalau agawe sapa nas. Kae sapa wong binisakan Ramadan binten haid. Kemudian sahabat takok, kalau orang haid itu apa yang diperlakukan atau mungkin apa yang harus tidak boleh dilakukan kan gitu masalahnya. Kul ngucap sira huwa utama akhir adan kotoran tegese kotoran au makhaluhu utawa pangan fadha jemong ketong-ketong sira anisa proporong wadon utruku tegese ning sira wat ahuna ing watinisa fil mahidi ing dalam waktune khat ai wakti ing waktune khat au makan panganan khat wa tarobuhuna ojo marek sapa sira inisa wijme kan jima kata ya huna sehingga sajidna bisukne tok kan tok wa atas didiha lan tajita wal hai lan hak wa filan iku ing dan didiha itu wa muta nyantak fil asin dan asale kita entak tok ya tasilna tegese adus suci sapa nisa bateng kata sawise pekote khat kaya toharna alekane sesuci sapa nisa pak tuhunna mongko nekan sapa sira nisa bijane kanjima meng haisu amarakum men Allah saenggon merenta ing nasapa meng sira sapa Allah Gusti Allah pitana jubekan ngedoi haisu ngedoi khatmang fil ngedoi hais maksudnya panggonan atau waktu fil khatnya wa udai haisu maksudnya waktune khat atau pangkat iku al-qubulu ngarep wala tak duhu ojo ngliwati sira ing kubur ilang ghairi salian. Jadi pokoknya yang jelas kita tidak boleh waktu haid tidak melakukan hubungan seksual ya, terutama jalan yang depan ya dan waktunya ada dua ya, jalan depan dan waktunya tidak boleh. Inna sayang kota ibu yuhibbu demen yusibu tegese yuhibbu dengan sebab Allah yusibu dengan sebab Allah ayu krimal yang Allah atau wabina ing berapa wong kanto penutup sing protoso wa yuhibbu lan demen al muntatahin para wong suci. Jadi maksudnya ya Allah menyukai orang yang tidak melanggar tadi, tidak melanggar di waktu haid itu tadi ya.
menghindari ya yang dilarang itu tadi, maksudnya tidak boleh melakukan hubungan seksual. Kemudian juga orang setelah haid juga mandi gitu ya. Nah, dari minal akdari sing pira-pira reget. Nisa kuntai waton sira, pira waton sira iku kharsun panggonan goko. Laku manusia ai makhalu jalan dengan pangan goko sira awalate. Tadi maksudnya di sini digambarkan tempat untuk hubungan dengan anak itu ya. Fatu makan kharsa kumpangonan goko sira mahal bangga wa oleh mahal ya aku bulu kubul ngarep ya. Anak hale kaya apa kaya bakal situm kalau sebutnya terserah ya. Nah, kita kalau sudah tidak ada larangan melakukan itu terserah manusia. Ingkiamin berdiri wakudin duduk watijak intrumene wakil ngadep badan mungkur dari belakang dari depan maksudnya begitu. Mengapa kok ada faktu khalsakum anasitum? Nah, ini Allah ini nazala ini karena ada yang komen ya. Nazala temurun rotengkal nolak liqaul Yahudi maring pengucap Yahudi. Mantai kata jima sapa man amra'atu ing imra'ata iman bojone fi kubulan kubuleman min jihati tubira jangan tubira. Jaa mongko teko atau metu apa alwadu iku afala hale keraman. Nanti ini karena ada orang Yahudi komen ya, berkata kalau orang melakukan jima seksual dari belakang itu nanti anaknya meribatnya kero gitu kan, juling ya, karena dulu pada zaman Nabi ya ya Allah memberikan komentar. Kalau sekarang ya mungkin beda lagi. Kalau sekarang kan mungkin diteliti ya. Kalau ada orang gitu mungkin diteliti kalau sekarang dengan analisa medis kalau sekarang. Kalau dulu karena Nabi ya langsung jawabnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekiranya itu hubungan dengan agama. Kalau dengan medis ya mungkin saja langsung dibuktikan ya. Wa qadimu landing nasi ampun di sira al amala ing amal sayang kat tasmiyati qadimu inda jimaji. Maksudnya ini kalau melakukan ya tadi kalau ini kan hubungan dengan seksual ya liqadim anfusikum ya, harusnya mendahului dengan hal yang baik. Di sini ditafsir alam asal tasmiyati ya membaca basmalah. Dengan itu kan kita ingat kepada Allah. Dengan itu juga ya yang kita lakukan harapannya juga baik gitu ya. Tidak hanya keinginan kita tapi semuanya itu juga diserah kepada Allah. Wa taqulla wa tiasabut Allah Gusti Allah. Fi amri dalam perintah Allah wa nahyi lan cegah Allah. Jadi taqwa itu kan ada dua isinya ya. Imtisalu amamiri wa tinabun nahyi. Mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangan. Walamu ulang ngerti sapa sira anak musan melaku iku mula tetemu ing Gusti Allah bil yang tangan Jawa wa wijah malas sapa sira bi amal ka sira fa pasir mongko mbunga almun promene mukmin. Ini kemudian berikutnya ya ketahuilah sesungguhnya ya manusia itu nantinya akan berjumpa dengan Allah. Kapan di sini bil baksi faujazikum ya. Tadi maksudnya berjumpa ini ya tidak harus berjumpa Allah langsung ya, mungkin ini kalau di sini dengan malaikat yang jelas. Karena di kuburan kan ditanya malaikat sebagai penanya. Kalau di dunia ini ya ada ini raqib atid tapi kan tidak pernah ditunjukkan ya. Kalau di kuburan kan langsung pertanyaan bukan hanya sebatas suara tapi ditunjukkan dengan fisiknya. Itu
itu maksudnya. Bisa saja bertemu ini dengan wakilnya ya, yaitu malaikat. Fa ujazikum bi amalikum, maka Allah balas. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Kalau baik ya mendapatkan kenikmatan, kalau jelek ya mendapatkan siksa. Abasir al-mu'min, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau beriman. Alladzina tegasnya attaqau ittaquhu ittaqauhu, yang takwa wedi sapa alladzina iku berjan nanti kelang swarga. Jadi berilah kabar gembira orang-orang yang takwa dengan surga ya. Wala taj'alun sapa sira Allah Gusti Allah, maksudnya menjadikan Allah maksudnya ing digawe sumpah. Jangan mudah kalau kita mengatakan demi Allah dan sebagainya, ya, biasa saja gitu. Al-khalfa ing supata jangan mudah. Urdotan ing perkara nyegah ilatan manian. Jadi jangan sampai begitu ya. Karena dengan itu kita mungkin kalau hal yang baik karena akibatnya kita menjadi hal yang terhalang. Udhra li aimanikum. Pira-pira maling pira-pira supata sira. Nasoban dan jenengake laha maring aiman. Bi antuk siru ngake-ngake al khalfa ing supata. Jadi kita tidak usah sedikit-sedikit bersumpah untuk meyakinkan, tapi menggunakan kata Allah ya, menggunakan kata lain meyakinkan orang. Karena kalau menggunakan kata Allah, kalau kita sampai keliru kan membawa dampak yang negatif. Karena apa? Kita sudah meyakinkan tapi kita tidak menjalankan. Ini kan seperti cerita pada Nabi Adam itu kan, setan yang menggoda Nabi Adam kan juga menggunakan nama Allah, bersumpahnya menggunakan nama Allah. Padahal itu hanya ingin menyesatkan Nabi Adam supaya keluar dari surga, tetapi dia sejatinya itu hanya rekayasa sendiri gitu ya, bukan perintah dari Allah. Allah antabaru lata baru olah kayak kebagusan coba. Jadi maksudnya akibatnya kita dengan bersumpah itu kan tercegah kebagusan. Karena kalau kita langgar kan berdosa. Watakulang berdosa. Fatukrohu mongkoden makroake opo aliyaminus ala dalik. Maka ya ini kan di sini dimakruhkan ya. Sumpah dengan menyebut nama Allah. Pausan dasmana sunatake fi intan supata apa al kinsu nerjang. Berarti kalau memang sumpah itu menyebabkan kita tidak bisa berbuat baik, ya disunahkan saja untuk tidak apa diterjang. Kalau sumpah itu menjadikan kita tidak bisa menjalankan kebaikan dengan tapi wayu kafiru lan bar kafarat bikilabia kan nerjang sumpah mang aja aiman ala fi'lil bar melakukan kebagusan mana bilang sebanyak. Nanti tapi punya dampak dengan bersumpah. Dengan sumpah itu kita tidak bisa, misalkan saya sumpah nanti demi Allah jangan sampai demi Allah saya tidak apa.
hubungan dengan setelah itu kan akibatnya kita kalau kita terjang ya kita membayar kifarat. Nah kalau tidak diterjang nah kita akan sulit untuk melakukan mungkin perintah Allah atau apa atau yang disunahkan oleh Allah atau apa gitu. Bahaya uta iman ikut taatun dengan nerjang tadi kan taat ya. Watasi kulam bagus sama bayan nasi amal. Selain itu kita juga disuruh untuk ya berbaik kepada setiap manusia ya. Al-mana utamane ayat iku la tamtani'u ojo nyegah sira min fi'limat dzikra minal birri. Kita jangan mencegah perbuatan yang bagus, perbuatan yang dari Allah, perbuatan yang disunahkan Allah. Idza khalaqtum supata sira alaihi ilmati. Baik itu baik nekan sapa sira wa kafaru lan bayar kifarat. Balik tuhu baik nakal sapa sira wa kafiru lan bayar kifarat sapa sira. Tetapi tetap kita lakukan, tetapi bayar kifarat kan kita lakukan karena itu bertentangan dengan perintah Allah. Bayar kifarat karena kita menerjang yang kita sumpahkan tadi. Ya, maka jangan main-main dengan hal itu ya. Apalagi di era sekarang, di era medsos, kadang-kadang orang yang tidak mengenai secara mendetail mengumbar ucapan. Jangan sampai umbaran itu yaitu punya dampak yang negatif ya. Kalau dampak negatif ya kita seakan-akan tidak tahu kalau itu mungkin kena denda kafarat ya. Liana subuh nazalia subuh sababan nuzula turuni ayat imam ya. Wa ta'alu wa udhali amanikum iku al-imtina menyegah manusia dari manusia. Karena ada manusia yang menyegah, jangan itu, padahal itu melanggar, padahal itu perintah Allah ya. Wallahu ta'ala jalan ucapan ndak kami dakan ndak paling paling pira-pira pengucape sira ali mundur mudaneni yang kira-kira tingkah sira penggawe sira la yu akhidukum ora natrapi ing sira sawama bila kan lahan alka ini kan tetap fi aimani ke dalam support. Jadi kalau memang ya jangan sampai ya, kalau memang main ya kita tidak berdosa, tapi jangan sampai sumpah tapi dibuat mainan, jangan sampai ya. Wawa utawi lawa iku mabaraya bukan dingin ilahi marema apa misalkan kita tidak sengaja, itu kalau tidak sengaja kan beda ya. Pengucapan tidak sengaja, tidak berdasarkan hal yang dalam pikiran atau sengaja kebacut ya. Kepejo omong minggari qasdil halfi tanpa sengajane nyejone sumpah nawala la. Contohnya la wallahi ora demi Allah. Wabala ya wallahi ya demi Allah. Wala isma wala dosa. Wala kafara karena tidak dosa maka juga tidak bayar kafara. Wala kiyu agin tetapine natrapi Allah sira bima barang kasakan nglakon apa kulum ro ati sira. Ai koso dadi kecenyejo kulub iman minal iman saking iman ida cit maring najang sapa sira ing supata. Tetapi mau tidak mau ya ada catatan di amal kita kalau kita sudah bersumpah kalau kita terjamin kosti minal iman menggori kosodat walaikiyu akiduku maka tekulubu kosodatu minal iman ida hanastum ya, yaitu supoto ya minal aiman saking supoto ida hanastum ari kain bukan iman ya
yang kita ketika kita menerjang, menabrak, tidak mengikuti sumpah yang kita lakukan. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghafurun akeh lima barang kanakan tinemu apa ma minalawi bahan sing lahan halimun tur aris sabab bita akhir ukubati kana siksa an muhaqqiq wong kang ngakaki untuk disiksa. Sampai di sini kajian kita, penjelasan kita. Mudah-mudahan dengan kajian kita semakin mengerti tentang kandungan dalam Al-Quran, agar Quran yang kita baca ini semakin meresap, semakin tahu artinya, tidak hanya sebatas membaca. Barangkali bacaan ada yang keliru, penjelasan mungkin kurang begitu dimengerti, saya memberikan masukan agar ke depan semakin baik. Raditu billah rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.